Bismillahirrahmanirrahim, saudara sekalian, kita ketemu lagi pada pertemuan yang kelima ya, tentang topografi dan struktur dasar lautan. Jadi kita bicara kenapa ini ada embel-embelnya atau tambahan struktur ya, karena di lautan itu topografinya berbeda dengan di daratan gitu ya. Jadi di situ ada struktur lembah laut yang karakternya spesifik berbeda dengan yang ada di daratan. Nah, topografi dan struktur dasar laut ini tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda. Kemudian topografi dasar laut itu variasinya lebih banyak daripada di daratan. Kenapa ini berbeda gitu ya? Satu, yang pertama adalah laut itu luasnya lebih banyak ya, luasnya lebih besar daripada daratan, berarti variasinya lebih banyak. Kenapa berbeda? Yang kedua, nah ini variasi karena ini sangat luas, variasi ya itu sangat berbeda. Nah, ada yang dekat dengan pantai, ada yang jauh dari pantai, ada yang tengah lautan gitu ya, tengah lautan. Nah ini membuat bahwa variasi dasar laut berbeda. Nah, cara penentuannya itu sebelum tahun 1920 ini kita bisa lihat sejarah lagi di pertemuan kedua ya, kalau nggak keliru ini masih menggunakan tali dan bando, sehingga tidak seluruh dasar lautan itu bisa terdeteksi atau tercover, dan ini memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya, dan tidak ada yang tidak bisa terukur waktu itu ya. Kemudian yang kedua itu setelah tahun 1920. Nah, ini menggunakan echo sounder sampai sekarang. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah echo sounder yang dulu itu dengan yang sekarang adalah teknologinya. Ya, teknologi echo soundernya itu yang berbeda. Kemudian dasar pendugaannya itu dasar laut, topografi dasar laut itu dibagi menjadi tiga: tepian kontinen, dasar basin lautan, kemudian sistem igir lautan utama atau major oceanic ridge. Ini apa ini yang C? Yang C itu ini kan mayor ya. Lautan yang mayor itu hanya ada 5 laut. 5 buah laut. 5 buah laut. Ya. Nah, antara laut satu dengan yang lainnya itu terpisah ini dengan ini. Igir itu deretan pegunungan ya, deretan pegunungan. Nah, terpisah, jadi memisahkannya adalah dengan igir lautan. Oke. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh yang ada di Laut Mediteran. Nah, ini bukan lautan pun ternyata punya igir. Ini ya, Mediterranean Ridge. Nah, ini kan seolah-olah memisahkan gitu ya. Kemudian yang ini adalah tepian kontinen. Ini ada yang tipis, yang seperti ini kan ada continental shelf, slope, rise gitu ya. Tapi ada juga yang lebar seperti ini. Nah, ini lebar, ini juga lebar. Nah, ya. Tapi basinnya di sini lebih sempit daripada yang basin yang ada di sebelah barat, yang sebelah kiri gitu ya. Variasinya sangat banyak ini ya, walaupun hanya laut. Oke, kita akan mendeskripsikan detail yang ada di tepian kontinen dulu yang pertama ya. Ini ditandai dengan perubahan kedalaman yang berangsur-angsur, jadi tidak langsung ke bawah. Kemudian tepian kontinen itu ada 2, yang landai itu ini komposisinya, yang terjal yang B
Ya, nanti kita akan perlihatkan gambarnya. Jadi komposisi yang landai apa? Continental shelf dulu, continental slope, baru rise. Tapi kalau yang terjal sama ya, dari pantai, shelf, slope, tapi nggak punya rise, langsung basin atau langsung lembah. Nah ini biasanya di depannya ada palung ya, palung ya. Dari slope itu langsung palung, kemudian ada ridge. Nah, sekarang penjelasannya. Continental shelf itu apa? Ini adalah daerah yang mempunyai lereng landai. Kemiringannya hanya 0,4% dan berbatasan langsung dengan daratan. Daerah ini mempunyai lebar sekitar 50 sampai 70 km ya. Ini lebarnya ya. Jadi dari pantai ke arah laut itu 70 km. Kemudian ringnya 50 sampai 70 km, kemudian kedalamannya antara 100 dan 200 meter. Jadi ini masih sinar matahari masih bisa memberikan radiasi ke dalamnya ya. Kemudian continental slope itu lerengnya terjal dengan kemiringan 3 sampai 6%. Kemudian rise ini merupakan daerah yang mempunyai lereng yang kemudian perlahan-lahan menjadi datar. Nah ini nanti akan ketemu dengan basin ya, ketemu dengan basin. Nah bentuk batas pantai contoh di Peru itu tidak mempunyai slope langsung membentuk lembah tanpa ada continental rise, berarti bentuknya adalah yang kedua ya, yang B tadi. Kemudian pantai Venezuela bagian utara, Kepulauan Indonesia ini biasanya di Sumatera bagian barat, pantai Sumatera bagian barat dan pantai selatan Jawa dan di benua Asia. Nah ini ya, ini yang bentuk kontinental yang A ya, ini batas yang A, ini yang B. Nah ini kan Anda bisa lihat ini perlahan-lahan gitu ya, miring. Nah ini ketemu basin. Tapi kalau yang ini enggak, langsung terjal. Terus slope, langsung ketemu palung. Nah di depan palung pasti ada ridge ya, baru ketemu basin. Nah ini yang bahaya seperti ini ya, yang bahaya ini lebih bahaya karena apa? Ketika misalnya kita mandi di pantai ini kemudian terbawa oleh ombak, nah ini nanti dihempaskan ombak itu kalau nabrak di sini bisa mungkin masuk di continental shelf, tapi kalau enggak dus gitu ya langsung ke bawah. Nah ini makanya kalau di pantai selatan Jawa atau pantai barat Sumatera atau Bali bagian selatan itu kita harus hati-hati bila main air atau mandi atau apapun melakukan aktivitas di daerah pantai itu gitu ya. Kemudian yang dasar basin lautan ya, ini awalnya dipercaya bahwa permukaan laut itu semuanya datar gitu ya, tetapi ternyata tidak, bahwa topografi dasar laut itu kompleks seperti halnya topografi yang ada di daratan. Nah bentuknya apa saja yang kita bisa lihat? Yang pertama adalah tadi ya, ridge atau rise. Apa bedanya ridge atau rise? Sebetulnya ini adalah bentuk peninggian, dua-duanya bentuk peninggian ya, yang hampir serupa dengan gunung yang ada di daratan, tetapi yang berbeda adalah kemiringannya. Kalau ridge itu lebih miring daripada rise, jadi lebih terjal ya. Nah ini contohnya ada di tengah lautan Atlantik, itu tingginya 1 sampai 4 km, lebarnya 1.500 sampai 2.000 km. Yang rise itu berarti yang tidak yang landai itu ketinggiannya 2 sampai 4 km, kemudian lebarnya 2.000 sampai 4.000 gitu ya. Gitu ya, karena landai itu
lebarnya berarti kan kalau landai memerlukan lebar yang lebih luas. Nah, ini contohnya cross section yang ada di Mid Oceanic Ridge di lautan Atlantik. Nah, ini adalah Mid Oceanic Ridge itu ini, ya, di laut Atlantik. Nah, ini terpotong secara vertikal gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, ini dari laser Antilles ya di Christopher Barbuda sampai ke Dakar di Afrika. Jadi ini kalau dipotong, yang ini itu di benua Afrika Selatan, yang ini di Afrika. Nah, ini ada Mid Oceanic Ridge. Nah, ini kan bisa disambungkan nih ya. Nah, ternyata bersambungan ya antara satu pegunungan dengan pegunungan yang lain. Itu bersambung. Batasnya di tengah-tengah lautan Atlantik itu ada deretan pegunungan. Nah, karena dia berada di lautan utama, maka ridge-ridge utama ini bergabung nantinya menjadi satu, membentuk satu rantai ya. Ini hanya nggak ada, membentuk satu rantai yang panjang. Dikenal apa namanya? Jadi di Atlantik, di Hindia, di lautan Hindia, Antartika, di Antartika di bawah, kemudian di Pasifik, di Antartik, itu semuanya nanti gabung. Nah, ini dinamakan, karena gabungan itu dinamakan tambah sistem. Jadi Mid Oceanic Ridge System. Nah, sistem ridge ini umumnya terpotong oleh patahan. Jadi ada yang nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena di situ ada patahan. Maka tadi judulnya ada struktur basin. Nah, di sini ada patahan sehingga patah. Nah, nggak nyambung sistem ridge-nya gitu ya, membentuk sudut siku-siku. Nah, bagian tengah dari ridge ditandai dengan adanya lembah yang curam. Gitu ya. Kemudian ada trench. Trench itu bagian laut yang terdalam, berbentuk seperti saluran, dalam tapi sempit ya, terpisah gitu ya, sangat dalam dan terletak di perbatasan, umumnya terletak di perbatasan benua dengan kepulauan. Bukan benua dengan benua, tetapi benua dengan kepulauan. Contohnya adalah Jawa Trench atau Palung Jawa. Nanti juga kita lihat ya. Kenapa ini minus? Karena ini menunjukkan kedalamannya. Kemudian ada abyssal plain. Tadi ya kita sudah sebut, ini adalah daerah bawah laut yang relatif rata. Ya, ini biasanya ada di sisi Mid Oceanic Ridge System yang mengarah ke daratan. Ya, nyambung dengan tadi itu ya, lembah tepian kontinen. Nah, seperti ini ya. Jadi ini Mid Oceanic gitu ya. Ini tadi ke daratan. Nah, ini ada gunung berapi. Ini biasanya tajam gitu ya. Ada palung. Nah, ini palungnya begitu. Ya, ini karena masuk ke dalam. Nah, ini akan muncul gunung api. Kenapa seperti ini? Karena menyangkut. Nah, ini ya proses ini dari lapisan-lapisan bumi kita itu ada yang liquid. Yang liquid, kemudian ini padat. Nah, kemudian ini juga padat, kemudian dia memutar. Nah, ini ada tekanan sentrifugal ke permukaan. Maka ini muncul ya, muncul ini gunung api. Selanjutnya ya, kita bicara mengenai yang berikutnya adalah continental island. Jadi menurut sifat geologinya, ini merupakan bagian dari massa benua daratan yang besar yang kemudian terpisah. Jadi benua yang besar gitu ya, terpisah. Nah, ini contohnya adalah Madagaskar. Itu berarti dulu nyambung dengan, jadi satu dengan Afrika gitu ya, Greenland dengan Eropa gitu. Daerah ini lapisan kerak buminya terdiri dari batuan granitik ya, yang jenisnya sama dengan
di daratan benua yang ada di dekatnya. Kemudian Island Arc itu adalah kepulauan yang berbatasan dengan benua, tapi mempunyai asal yang berbeda. Pulau ini terdiri dari batuan vulkanik ya, bukan granitik. Nah, ini contohnya adalah kepulauan Indonesia. Kita lihat petanya. Nah, ini ya. Ini kan ada benua Australia, yang ini Asia. Nah, harusnya kalau ini ada pulau itu mungkin dia pecahan dari Australia, benua Australia atau Asia, tapi tidak. Tetapi dia sifatnya adalah vulkanik. Nah, itu adalah Indonesia. Kemudian Mid-Oceanic Volcanic Island. Ini adalah pulau-pulau yang terdapat di tengah lautan. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau kecil, khususnya terdapat di tengah lautan Pasifik ya. Jadi ini hanya membicarakan mengenai pulau yang ada di tengah, pulau vulkanik yang ada di tengah lautan Pasifik ya. Jauh dari massa daratan, tapi dia sifatnya vulkanik ya. Tidak seperti Indonesia. Apa itu? Nanti kita lihat dulu, tetapi kita menjelaskan mengenai atol. Kalau atol itu pulau yang terdiri dari terumbu karang. Jadi bukan granitik, bukan vulkanik, tetapi terdiri atas disusun oleh terumbu karang. Ya, ini dari teorinya Darwin ya, di pertemuan ketiga nanti Anda bisa membuka lagi videonya ya. Nah, ini seperti ini gambarnya, ada di sebelah kiri. Kalau yang ini pada gambar berikutnya. Nah, ini ya. Pada gambar ya nanti, mungkin yang berikutnya. Nanti kita akan memperlihatkan. Kemudian Simon dan Guyot, ini gunung api yang muncul di dasar lautan ya, sampai ke permukaan. Tapi ada gunung api bawah lautan tapi tidak sampai ke permukaan, namanya Simon. Nah, ini lerengnya terjal dan puncaknya runcing, tingginya kira-kira 1 km. Kalau yang Guyot atau Guyot itu seperti Simon tapi puncaknya datar. Nah, ini yang yang Guyot yang sebelah kanan, yang Simon sebelah kiri. Nah, ini kalau di bawah lautan itu seperti ini ya. Jadi ke sana ya. Ini magmanya itu muncul di sini ya. Nah, ini ketinggiannya di permukaan lautan. Nah, ini yang tadi yang Simon ya, di tengah lautan. Nah, ini kalau dengan citra seperti ini terlihat. Nah, ini Simon Emperor ya, ada di tengah lautan Pasifik gitu ya. Ini kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii itu yang vulkanik. Nah, ini Simon di bawah gunung api bawah laut gitu ya. Nah, ini ada hotspot. Di sini hotspot itu adalah munculnya magma. Jadi di tengah lautan Pasifik itu kan dikatakan kalau deskripsi lautan itu mempunyai kulit yang tipis. Nah, ini kedesak dari gaya sentrifugal itu muncul hotspot. Nah, ini sistem igir lautan utama dunia. Jadi ini menyatu, ini yang dari Pasifik ya, ini antara Amerika dengan Afrika. Ini ada Atlantik, Atlantik bukan Pasifik, Atlantik nyambung dengan Mid-Oceanic. India nyambung dengan Pasifik. Nah, ini nanti nyambung bulat gitu ya. Ini adalah Antartik, terus yang di atas nanti Arktik gitu. Nah, ini kita bicara sekarang masuk pada topografi dasar laut Indonesia. Nah, kita juga seperti yang laut dunia ya, kita punya shelf, laut yang dangkal, laut yang dalam, Ridge Raja punya, Simon terumbu karang juga punya ya. Komplit juga Indonesia, walaupun tidak seluas lautan yang lain ya, tapi topografinya, variasinya sama dengan lautan utama. Nah, ini adalah juga dari ekosonder ya, dari ekosonder. Nah, ini kalau kita lihat sejarah ya, awalnya pakai tali dan bandul, tapi tidak sampai ke bawah. Setelah Perang Dunia Pertama itu menggunakan ekosonder ya, setelah 1920.
Nah, dasar laut Indonesia itu dibagi menjadi dua ya. Dasar laut Indonesia dibagi menjadi dua, ada yang dangkal atau disebut dengan paparan, shelf, ada yang dalam. Nah, paparan terhitung dari surut terendah pada kedalaman sekitar 120 sampai 200. Nah, ini paparannya kalau di Indonesia ada dua, paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul. Paparan Sunda ini terluas di dunia, merupakan paparan yang terluas di dunia atau continental shelf yang terluas di dunia, meliputi 1,8 juta kilometer persegi. Ini menghubungkan paparan ini atau continental shelf ini menghubungkan Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, dataran Asia, mencakup di sini ada Laut Cina, Teluk Thailand, Selat Malaka dan Laut Jawa. Nah, ini ya. Ini adalah paparan Sunda, yang ini adalah paparan Sahul yang ini. Ya, ini adalah laut dalam. Ya, ini laut dalam semuanya. Kita lihat laut dalamnya. Ya, ini ya kan terlihat ini yang putih-putih ini semuanya laut dalam. Ini basin yang agak bulat-bulat ini, kemudian yang panjang itu pasti palung. Palung itu kan sempit dalam, berarti dia bentuknya adalah memanjang. Nah, ini adalah juga palung 27, 26 gitu ya. Ini palung. Kita bisa cek di sini ya daftarnya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini tadi nomor berapa? 27. Ya. 27 palung, 26 ya. Tadi kan ya, nomor 11 palung lagi. Jadi terlihat gitu ya gambarnya, kalau yang memanjang sempit itu pasti palung. Gitu. Kalau yang hampir luas kemudian membulat itu basin. Itu kalau kita lihat dari gambarnya. Oke. Nah, ini sebaran lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Nah, ternyata gitu ya, palung kita itu ada di sini nih. Nah, ini adalah palung. Nah, ini makanya di sini topografinya itu terjal semua ya, pinggiran pantainya terjal semuanya. Nah, yang biru itu sesar. Nah, ini terlihat itu ya di Pulau Sulawesi ini banyak sesarnya. Wah, ini udah 2 kali ini ya, beberapa kali terjadi gempa yang memporak-porandakan seluruhnya gitu. Ini juga Sumatera juga seperti itu. Nah, ini semuanya sesar. Nah, ini di Filipina ya, kondisinya seperti Indonesia. Jadi ini lempeng Eurasia ke arah selatan, sedangkan yang lempeng Samudra Hindia ke arah utara ini agak miring, sehingga terjadi tabrakan, subduction ya. Jadi ini Indonesia itu muncul ke atas jadi pulau-pulau, kemudian satu sisi itu masuk ke dalam, sehingga yang di sini itu palung yang sangat dalam, sehingga kita harus hati-hati kalau main-main di pantai barat Sumatera atau selatan Jawa, selatan Bali juga ya, Nusa Tenggara Timur begitu. Nah, ini cross sectionnya seperti ini. Kalau kita lihat dari Sumatera ya, dari Sumatera palung laut dalam bagian barat ya, seperti ini. Ini palungnya memutar gitu. Kita lihat dari Aceh ini ya. Nah, ini pulau Pulau Sumatera, yang ini Pulau Jawa. Nah, ini muncul Krakatau. Ini terlepas gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam, yang ini muncul ke atas, sehingga terjadi pulau-pulau gitu. Kemudian nah, ini proses tabrakan lempeng tektonik antar lempeng di Asia ya. Jadi ini Semenanjung Hindia, yang ini Eurasia. Nah, ini 200, ini di sejarah sudah ya disampaikan ya. Ini yang ke dalam, ini yang muncul, sehingga ada
muncul pegunungan Himalaya ini. Nah, ini menyatu gitu. Ini 100 tahun yang lalu, yang ini 30 juta tahun yang lalu. Jadi tidak brek gitu enggak ya, tapi berjalannya perlahan-lahan. Hasil penelitian geologi dapat menunjukkan jejak sejarah dari paparan ini. Muka laut berulang kali naik turun gitu ya. Naik turunnya ini gitu ya. Ini 200 meter dari sekarang. Kemudian ini mencapai maksimal, kemudian ini bertambah naik lagi, pernah mencapai seperti sekarang gitu ya. Kemudian tambah 5 meter mencapai seperti sekarang lagi lah, sekarang naik lagi gitu ya. Paparan Sunda dulu merupakan dataran yang utuh, jadi Jawa, Kalimantan, Sumatera, dataran Asia itu utuh. Nah, ini kita bisa lihat dari jejak dua sistem aliran sungai yang terbenam atau down river valley, yaitu Sunda Utara dan Sunda Selatan. Nah, Sunda Utara dan Sunda Selatan itu disebut dengan sistem Sungai Molongkraf. Nah, sistem Sunda Selatan itu hulunya ada di Jawa dan Kalimantan Selatan ya, bermuara di Selat Makassar. Kedua sistem sungai ini saat ini sudah tertimbun endapan ya, tebalnya sampai 15 meter. Dan lembahnya itu lebarnya 400 sampai 500 meter, kedalamannya 17 sampai 24, lebih dalam dari laut yang ada di sekitarnya. Nah, apa ini buktinya? Buktinya adalah ternyata di Sumatera dan di Kalimantan itu mempunyai ikan air tawar yang sama ya, di sungai-sungai Sumatera bagian timur dan di Kalimantan ini ya. Ini tapi di Kalimantan Barat dan Timur tidak dijumpai ikan yang seperti ada di pesisir barat Kalimantan. Tapi kalau di Sumatera ada, ini persis sama sampai saat ini ya. Paparan Sunda di Laut Cina Selatan mempunyai dasar rata kedalaman 40 meter di sebelah pinggir dekat pantai. Makin ke tengah makin bertambah. Laut Jawa dasarnya rata, melandainya adalah ke timur gitu ya, melandainya ke timur ke arah Bali ya, dekat pantai Sumatera Selatan 20 meter berangsur meningkat hingga sebelah timur menghadap ke Selat Makassar. Jadi ke arahnya bukan ke Bali tapi ke arah Sulawesi ya. Terdapat Pulau Karang terbenam dan di sebelah timur dari sebelah timur paparan ini. Ketinggian Pulau Karang 70 meter. Kemudian titik tertingginya 10 di dasarnya itu 10 dasar 70 meter, tapi titik tertinggi 10 meter di atas permukaan laut. Endapan Laut Jawa terdiri dari lumpur dan pasir. Nah ini ya, ini sistem sungai yang ada di sistem sungai yang terbenam yang ada di Indonesia ini yang merah-merah. Kenapa merah ya? Ini sekarang tertimbun oleh endapan ya. Ini sistem Molongkraf itu ini ya, ini selatan, yang ini utara. Ini dari Cina Selatan, yang ini hulunya ada di Jawa Barat melandai ke Sulawesi. Nah, Selat Malaka ini bagian yang tersempit gitu ya. Lebarnya 35, kedalaman 30 gitu ya di Selat Malaka. Dasar laut semakin dalam ke arah barat laut hingga 100 meter bersambung dengan Laut Andaman. Jadi ke timur kemudian utara ya. Di laut ini terdapat arus pasang surut yang kuat ya, maka membentuk sun ripple. Jadi endapannya itu
kayak pasir yang numpuk-numpuk begitu ya. Nah, Sanripe ini digosong sadepa ya, dengan panjang 250 sampai 400 meter. Sekarang kita lihat paparan Arafura Sahul, terdapat di utara Australia, kedalamannya 30 sampai 90. Terdapat ini paparan ini di pada paparan ini ada apa? Kepulauan Aru. Ada 5 pulau yang dipisah seperti sungai. Di masa Pleistosen, Kepulauan Aru ini menyatu dengan Irian, tapi tapi Kepulauan Aru dan Kai itu tidak ada tanda berhubungan karena di sini dipisah oleh Basin Aru. Jadi Aru itu dulu menyatu dengan Papua, tapi kalau Aru dengan Kai walaupun dekat itu belum pernah menyatu. Buktinya apa? Buktinya adalah fauna yang sama dengan Irian, terutama kanguru dan cendrawasih. Nah ini ya paparan Arafura Sahul yang ini, yang biru muda ini ya, yang ini. Nah ini Aru, ini Kai. Ini Aru itu dulu menyatu dengan Papua, tapi Kai tidak pernah menyatu. Sekarang yang laut dalam, ya laut dalam Indonesia bagian timur terletak. Tadi itu ya paparannya kan di sebelah barat dan timur ada paparan Arafura, ini R ya, Arafura Sahul Sunda, dan paparan Sunda dan Arafura Sahul. Topografinya kompleks ya, ada basin, ada palong. Sebelah utara itu Palong Mindanao, kedalamannya wah ini pokoknya sangat dalam ini ya, 10.000, ini hampir sama dengan palung yang ada di tengah pulau lautan Pasifik ya, 11.000 kalau di sana ya. Sebelah barat daya itu Basin Sulawesi, kemudian mendatar ke selatan Basin Sulawesi berhubungan dengan Palong Makassar, kedalamannya 2.300 yang tadi di tabel-tabel itu ya. Laut Maluku terdapat kelompok Basin Maluku, ada 5 basin sekunder ya, ada Morotai, Basin Morotai, Palong Ternate, Basin Bacan, Mongole, Basin Gorontalo. Nah, dengan kelompok Basin Banda dipisahkan oleh punggung memanjang dari Sulawesi ke Irian, yang di beberapa tempat muncul ada Pulau Talibau, Mongole, dan Obi. Kemudian kelompok Basin Banda itu ada 11 basin ya, ada besar, yang besar itu Basin Banda Utara, Banda Selatan, dan Palong Weber. Nah ini ya profil palung dan paparan yang ada di Indonesia. Ini berurutan ya. Jadi dari sini ini Jawa, Bali, Palung Jawa. Yang ini nomor 1, yang nomor 1 itu ini. Nah, kemudian yang ini timur itu yang ini profilnya. Nah kemudian yang barat ke timur ini ya. Nah ini tadi ya. Nah, ini yang tadi tuh Basin Banda, ini kemudian Palung Weber, Kai, dan Aru tidak pernah menyatu tadi. Oke. Nah, sekian dari saya ya. Terima kasih atas atensinya. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Moga-moga penjelasan saya Anda pahami. Anda bisa membaca ini di buku referensi yang sudah saya sampaikan ya. Baca lagi, diulangi lagi agar Anda sekalian memahami apa yang saya sampaikan. Belajar adalah bagian dari ibadah. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.